warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama saya Ahmad Rubian dengan NIM akhir 192. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 20 istilah yang berhubungan dengan seni sastra dan 5 istilah yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, langsung saja. 20 istilah sastra. Yang pertama, argumen. Argumen ialah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Selanjutnya, biografi, yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Yang ketiga, diskriminatif, yaitu pembedaan pemberlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan suku, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu diskusi, yaitu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Selanjutnya edukatif, yaitu suatu sifat yang mendidik. Selanjutnya ekspresi, yaitu pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Selanjutnya fakta. Apa itu fakta? Yaitu hal atau keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Selanjutnya generalisasi, yaitu perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Selanjutnya identitas, yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Selanjutnya implementasi, yaitu pelaksanaan atau penerapan. Setelah kita melakukan suatu teori, kita diimplementasikan pada suatu gerakan. Selanjutnya informasi, atau yaitu pemberitahuan kabar. Selanjutnya intonasi. Apa itu intonasi? Yaitu ketepatan tinggi rendahnya nada. Selanjutnya kaderisasi, hal mendidik, menjadikan seseorang menjadi kader. Selanjutnya kritik, yaitu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya atau pendapat. Selanjutnya kualitas, yaitu tingkat baik buruk suatu atau kadar. Selanjutnya mahir, itu sangat terlatih. Selanjutnya mimik, yaitu peniruan dengan gerak anggota badan dan raut muka. Selanjutnya nada, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya paradigma, itu kerangka berpikir. Selanjutnya proposal. Apa itu proposal? Yaitu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Baik, 5 istilah seni sastra yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, diskusi. Apa itu diskusi? Pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Maka ini bisa berhubungan dengan pembelajaran IPS, yaitu mempelajari beberapa persoalan sosial dalam suatu negara yang mendorong kita untuk berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut, baik berupa bencana alam, suatu konflik, dan lainnya. Selanjutnya ekspresi, yaitu pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Maka di sini berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya mempelajari suatu, yaitu puisi. Di dalam puisi itu dibutuhkan ekspresi dalam membacanya, yaitu jika disimpulkan ekspresi ini suatu hal yang penting dalam pembacaan puisi. Selanjutnya fakta. Fakta yaitu hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Menyampaikan suatu informasi secara fakta atau sesuai dengan fakta, maka berhubungan ini pembelajaran
suatu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu jika ada informasi itu harus sesuai apakah itu fakta atau apakah itu fiktif. Baik, selanjutnya implementasi, yaitu pelaksanaan penerapan, dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Dalam belajar sesuatu gerakan, yaitu gerakan baik push up dan lainnya, difokuskan dalam praktik, yaitu implementasi, bukan hanya sebuah materi dan teori. Maka ini berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Yang terakhir, diskriminatif, yaitu pembedaan pemberlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan suku, agama, ekonomi, dan sebagainya. Maka dari itu, ini berhubungan dengan pembelajaran PPKN yang kita selaku manusia yang baik memperlakukan semua secara adil, tidak memandang agama, suku, serta ras, dan menghormati sesama tanpa tidak boleh diskriminasi atau penyudutan terhadap suatu kelompok, terhadap sesama, bahwa kita itu semua itu merupakan makhluk dari Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.